Sedangkan di tahun 1988 kita diperlihatkan dengan orang-orang yang sedang bermain di Taman Hollywood menikmatinya cuaca yang sangat cerah. Akan tetapi tiba-tiba saja terjadi hal yang sangat mengedankan, membuat mereka sangat panik dan langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Namun seorang bocil malah terdiam seolah-olah dirinya sangat terpesona, hingga akhirnya dirinya tertimpa reruntuhan. Tapi untung saja bocil ini masih hidup, bahkan tidak terluka sama sekali. Namun kejadian itu kembali meninggalkan lubang yang cukup besar. Sementara di zaman prasejarah mereka menahan Silas untuk mencari tahu cara mengembalikan Josh dan juga Riley yang terjebak di tahun 1988. Namun ternyata Silas tidak ingin memberitahu, membuat Sam sangat marah dan hampir saja membunuh Silas. Tapi Levi berhasil menenangkannya karena hanya Silas satu-satunya harapan bagi mereka untuk mengembalikan Riley dan juga Josh. Sebab jika Silas mati, otomatis harapan bagi Riley dan juga Josh untuk kembali sangatlah kecil dan mereka akan terjebak selamanya di tahun 1988. Akan tetapi Sam dan Eve merasa khawatir karena hari ini para akan membawa Silas. Sedangkan Silas sendiri belum mengatakan bagaimana caranya agar Riley dan juga Josh bisa kembali. Silas is stubborn, but eventually he'll talk. Di sisi lain, Gavin, Izzy, dan Ella masih dalam perjalanan ke tempat Eve berada. Tapi di sini mereka mulai kelaparan karena tidak membawa makanan. Oleh karena itu, Gavin akan pergi untuk berburu dan meminta kepada mereka untuk menunggunya. Okay, wait here. Tak lama di sana Gavin melihat babi hutan dan dirinya pun langsung saja membunuhnya. Namun sialnya tiba-tiba saja Gavin kedatangan tamu yang tak diundang dengan ukuran yang jauh lebih besar dan langsung menyerang Gavin. Tapi anehnya ketika Gavin terpojok, badak itu tidak menyerangnya dan malah pergi begitu saja. Sementara itu Riley dan Josh baru terbangun dari pingsannya. Kemudian mereka pun langsung pergi mencari Isya dan juga Lily, yang mana mereka baru menyadari kalau sekarang ada di tahun 1988 setelah masuk ke dalam portal. This is definitely 1988. Tidak lama mereka melihat Isya yang dibawa ke dalam mobil dan Riley pun berniat akan mencegahnya. Namun Josh melarang karena Isya akan diadopsi dan akan tumbuh dewasa kemudian bertemu dengan Eve sehingga lahirlah Josh dan Izzy. Tapi di sini Riley merasa khawatir bagaimana caranya mereka kembali karena di tahun 1988 lubang yang lain akan terbuka 30 tahun kemudian. Itu artinya mungkin saja mereka akan terjebak di tahun 1988. I think we're stuck here. Sementara di zaman prasejarah Sam sudah habis kesabaran dan berniat untuk membunuh Silas jika Silas tidak juga mengatakan cara mengembalikan anaknya. Silas mengatakan kalau dirinya tidak bisa mengembalikan mereka berdua, namun ada satu orang yang bisa melakukannya, yaitu Rebecca. Tapi masalahnya saat ini Rebecca pergi ke sebuah gedung yang terbuat dari kaca dan baja dengan tinggi 30 lantai, yang mana tempatnya ada di sebelah utara dan akan sampai dalam 1 hari. Di sini Silas pun menawarkan bantuan untuk mengantarkan mereka. Namun setelah berunding hanya Levi dan Eve saja yang pergi ke tempat tersebut untuk mencari Rebecca. You two go verify what he said. I'll make sure he doesn't leave the truck until you get back. Ready? Sementara Rebecca dan Scott berniat akan pergi ke gedung itu. Namun ternyata hal itu tidak akan mudah karena orang-orang yang ada di sana akan membunuh Rebecca dan juga Scott. Tapi jika Rebecca tidak masuk ke dalam sana, maka mereka semua yang akan mati. Dan Rebecca membutuhkan Scott untuk membantunya. If you want to save the people you love, then you'll help me. Great. Fantastic. Let's go. Di tempat lain saat hendak mengambil air, kaki palsu dari Izzy retak dan hal itu pun membuatnya merasa khawatir. Namun Izzy merahasiakan hal itu pada ayahnya. Yang mana di tengah perjalanan Gavin merasa sedang diikuti oleh badak berbulu yang sebelumnya sudah menyerangnya. Dan hal itu membuat Ella sangat merasa ketakutan. Di sisi lain para datang membawakan makanan untuk mereka. Sekaligus para juga berniat akan membawa Silas kembali. Namun Coleman meminta waktu kepada para karena hanya Silaslah yang bisa membantu mereka untuk mengembalikan Riley dan juga Josh. Yang mana Coleman pun berjanji jika semuanya sudah beres, dirinya akan mengantarkan Silas kepada para. I will deliver Silas to you myself. You know that I do.
Dalam perjalanan mencari Rebecca, mereka melihat Lucas yang baru saja selesai menguburkan ibunya, yaitu Mary Beth, yang meninggal karena diserang oleh anak buah Silas. Mom got stabbed. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara teriakan dari seseorang, dan ternyata itu adalah Veronica yang sedang dibawa oleh sekelompok orang. Tapi mereka merasa heran karena orang-orang ini memiliki senjata yang terbuat dari baja, karena seharusnya zaman prasejarah baja belum ditemukan, dan mereka pun berniat akan menolong Veronica. Karena kalah jumlah, mereka pun harus membuat rencana untuk menolong Veronica. Lalu saat itu Lucas pun melemparkan batu ke arah Veronica dan meminta agar mengalihkan perhatian penjaganya. Kemudian Levi dan Eve pun datang untuk membantunya. Setelah berhasil mengalahkannya, mereka pun langsung pergi, namun ternyata salah satu penjaga berhasil mengejar mereka. Kemudian Levi pun menyuruh kepada mereka untuk pergi karena dirinya yang akan melawan pria itu. Tapi sialnya Eve yang terpisah dari Lucas dan Veronica tertangkap, sedangkan Levi sendiri berhasil mengalahkan penjaga tersebut. Sedangkan Riley dan Jess mereka menemukan sebuah rumah dan langsung pergi untuk meminta bantuan. Namun ternyata rumah ini kosong, yang alhasil mereka yang sangat lapar pun langsung mencari makanan. Pizza. Oh my god. Kemudian di sini Riley kembali memikirkan bagaimana caranya untuk kembali, karena tidak mungkin jika mereka harus menunggu lubang sinkhole 30 tahun lagi. Namun tiba-tiba Josh melihat sebuah berita di koran tentang adanya lubang sinkhole yang terbuka di Hollywood. Melihat itu mereka pun merasa heran karena seharusnya hal itu tidak terjadi. Tapi sisi baiknya mereka bisa kembali pulang menggunakan sinkhole tersebut, karena setiap sinkhole saling terhubung satu sama lain dan akan mengarah ke zaman prasejarah. We may have found our way back to 10,000 BC. Sementara itu dalam perjalanan mereka mendengar suara yang semakin mendekat dan melihat ada sesuatu di balik semak-semak. Ternyata itu hanyalah seekor anak badak yang sedang lucu-lucunya. Namun sial, tak jauh dari sana mereka melihat induk dari badak yang ukurannya sangat besar. Di sini Gavin mencoba untuk menenangkan mereka dan menyuruh untuk berjalan dengan sangat hati-hati karena tempat mereka saat ini sangat terbuka. Tapi badak berbulu tidak bisa melihat dengan jelas karena hewan itu menggunakan suara untuk bergerak. Setelah melemparkan tombaknya, mereka pun mulai berjalan dengan perlahan. Namun apesnya Izzy malah terjatuh, alhasil badak itu pun mengarah pada mereka. Lalu tiba-tiba badak yang sebelumnya menyerang Gavin datang membuat mereka terpojok. Namun kelihatannya badak itu ingin melindungi Gavin dan mereka pun langsung pergi. Di sisi lain mereka berdua berhasil selamat. Tidak lama Levi datang dan bertanya di mana Eve, namun tentu saja mereka berdua tidak nyaho. Sementara itu Rebecca dan Scott sudah sampai di jalan masuk rahasia menuju gedung tersebut. Sementara Lucas dan Veronica sudah sampai di camp lalu memberitahukan kalau Eve sudah diculik dan Levi pergi untuk menolongnya. Ternyata Levi menyerahkan diri untuk ditangkap karena merasa khawatir kepada Eve dan tidak mungkin untuk melawan mereka. Di sisi lain mereka menemukan puing-puing dari papan Hollywood. Awalnya mereka mengira salah jalan, namun tiba-tiba saja Izzy sangat terkejut. Dan ternyata setelah melakukan perjalanan yang sangat jauh, akhirnya mereka bertiga sudah sampai di tempat di mana Eve dan yang lainnya berkumpul. Di sisi lain Eve dan Levi dibawa ke tempat kelompok ini untuk kerja paksa, dan terlihat banyak para penjaga yang mengamankan tempat ini agar mereka semua tidak bisa kabur. Setibanya di dalam, Eve bertanya pada salah satu penjaga, tempat apa ini teh? Tapi penjaga itu malah memukul Eve membuat Levi sangat marah. Namun mereka berdua tidak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Keesokan harinya terlihat Gavin, Izzy dan Ella sudah sampai di camp. Di sini Gavin mengatakan kepada Sam bahwa dirinya adalah Isya alias Gavin, yaitu suaminya Eve. Mendengar itu mereka pun sangat terkejut dan bertanya bagaimana caranya Gavin bisa datang ke sini. Gavin menjawab bahwa dirinya masuk lewat lubang yang lain
lain yang ada di Seattle dan dirinya menempuh jarak yang sangat jauh untuk sampai ke sini. Awalnya mereka semua sangat senang karena ada jalan lain untuk bisa keluar dari tempat ini. Namun Gavin mengatakan kalau lubang itu sudah tertutup dan tujuan dirinya datang ke sini hanya untuk bertemu dengan F dan juga Josh. Akan tetapi sayangnya F dan Levi sudah ditangkap oleh kelompok lain, sedangkan Josh dan Riley terlempar ke tahun 1988 setelah masuk ke dalam portal. Kemudian Ella mengatakan kepada Coleman bahwa dirinya adalah Lily. I'm Lily. Di sini Gavin pun baru menyadari kalau kelompok yang sudah menculik F dan juga Levi adalah orang-orang buangan. Dan Silas pernah mengatakan kalau orang-orang itu sama seperti mereka masuk ke dalam lubang dan terjebak di zaman prasejarah. Tapi mereka sudah lama tinggal di sini dan membuat koloni yang sangat berbahaya dan akan memperbudak siapa saja yang mereka tangkap. Kemudian Sam pun mengatakan bahwa Silas sedang ditahan di sini sebagai jaminan untuk mencari Rebecca, karena Silas dan Rebecca mengetahui cara untuk mengembalikan Riley dan juga Josh. Mendengar itu Gavin pun cukup terkejut karena ternyata Rebecca sudah ada di sini. Kemudian Gavin pun langsung menemui kakeknya yang ternyata Silas mengetahui kalau Gavin itu adalah Isya. Hello, my boy. Di sisi lain F dan Levi disuruh untuk menambang batu hitam yang sangat penting bagi mereka. Lalu Levi pun bertanya pada seorang pria bernama Virgil tentang batu tersebut. Namun Virgil sendiri tidak mengetahui batu itu untuk apa. Dan ternyata Virgil beserta yang lainnya sama seperti mereka, yaitu masuk ke dalam sebuah lubang dan terjebak di zaman prasejarah. Kemudian Virgil pun memberitahukan kalau mereka sangatlah brutal dan tidak akan segan-segan untuk membunuh. Step out of line, these people will kill you. Hey, keep digging. Sementara itu Josh dan Riley sudah sampai di lubang sinkhole. Namun tempat ini sudah dijaga dengan ketat dan mereka pun tidak bisa masuk, sehingga mereka pun memutuskan akan kembali ketika malam hari. We'll come back at night. Dan saat mereka sedang makan di sini, Riley melihat seorang pria yang dirasa sedang mengikutinya. Ternyata benar saja orang ini sudah mengikuti mereka karena orang ini mendengar pembicaraan dari mereka berdua tentang lubang tersebut. Dan ternyata orang ini seorang profesor geologi bernama Franklin. Okay, I am following you. Who the hell are you? I'm Franklin Marsh. I'm a professor of geology at Caltech. Sementara di zaman prasejarah, Gavin pun meminta bantuan pada Silas untuk menemukan F dan juga Levi yang ditangkap oleh orang-orang buangan. Silas pun akan membantu Gavin asalkan dirinya ikut. Dan Silas pun berhasil meyakinkan Gavin bahwa dirinya tidak akan kabur karena Silas tulus ingin membantu Gavin sebelum orang buangan itu membunuh F dan juga Levi. Alhasil Gavin pun langsung pergi bersama Silas. Namun tentu saja Sam dan Coleman tidak setuju karena Coleman sudah berjanji akan mengembalikan Silas kepada Para. Akan tetapi Gavin harus menyelamatkan istrinya karena orang buangan itu akan membunuhnya. Lantas Sam pun meminta kepada Gavin untuk mengawasi Silas dan membawanya kembali karena Silas memiliki informasi untuk mengembalikan anaknya. Careful. Be back as fast as I can. Dalam perjalanan Silas meminta kepada Gavin untuk melepaskan ikatannya. Namun Gavin menolak meskipun Silas adalah kakeknya, karena Silas pernah mencoba untuk membunuh istri dan juga anaknya. And you hurt my wife, threatened my children. You would have told Eve how to bring Josh back right away. It's not that simple. You're lying to me. Di sisi lain Ella menemui Veronica dan mengatakan kalau dirinya adalah Lily dan sengaja datang ke sini hanya untuk bertemu dengan Veronica. Di tengah perjalanan Gavin bertanya tentang penyebab orang tuanya bisa meninggal dan kenapa dirinya bisa ada di tempat ini. Namun tiba-tiba melihat itu Silas malah pergi meninggalkan Gavin sambil membawa pisaunya. Tidak lama Gavin melihat seekor beruang yang mulai mendekatinya. Di sini Gavin pun mencoba untuk tetap tenang, namun beruang itu tetap galak dan berniat mencapluk Gavin. Namun tanpa disangka ternyata Silas kembali untuk menolong Gavin, karena mau bagaimanapun juga Gavin adalah cucunya dan Silas tidak akan pernah meninggalkan Gavin sendirian. I would never leave you, my boy. Thank you.
Di sisi lain, ketika sedang beristirahat, mereka bertiga pun merencanakan sesuatu untuk bisa kabur dari tempat terkutuk ini, dan mereka pun memiliki dua cara untuk bisa kabur. Yang pertama melewati terowongan, namun masalahnya mereka harus menggunakan peta. Dan yang kedua melewati jalan utama, namun jalan ini selalu dijaga dengan ketat kecuali mereka melakukannya ketika pergantian shift. Dan Lepi pun membutuhkan bantuan dari Virgil untuk mengalihkan perhatian mereka. Alright. See what I can do. Di tempat lain, Franklin mengatakan bahwa dirinya sudah mengetahui kalau akan ada banyak lubang yang tercipta dan salah satunya lubang yang ada di Taman Hollywood. Namun orang-orang pun tidak ada yang percaya kepadanya dan selanjutnya lubang itu akan kembali muncul di dekat pantai. Oleh karena itu dirinya meminta bantuan kepada Riley dan juga Joe supaya orang-orang bisa percaya dan pindah dari sini. Karena lubang ini akan sangat berbahaya dan akan menimbulkan gelombang dahsyat yang akan menghancurkan kota ini. Mendengar itu, Josh dan Riley pun setuju karena dengan cara ini mereka akan kembali ke zaman prasejarah. We'll tell you everything we know. We're in. Sementara itu di tempat lain, Virgil mengajak yang lainnya agar ikut membantu untuk kabur dari tempat ini. Namun salah satu penjaga datang dan langsung menghajar Virgil, membuat Lepi yang tidak tega langsung menolongnya. Meskipun pada akhirnya Lepi langsung dibawa oleh mereka. Sementara itu mereka berdua sudah sampai di gerbang utama karena hanya ini jalan satu-satunya untuk bisa masuk ke sana. Dan ternyata ini adalah rencana dari Silas hingga tiba-tiba Gavin pun jatuh pingsan setelah meminum air dari Silas. Dan Silas pun langsung meninggalkan Gavin begitu saja. Singkat waktu, malam harinya Lucas pun kembali dan mengatakan kalau dirinya tidak berhasil menemukan Scott. Namun di sini Coleman melihat ada yang datang dari dalam hutan dan ternyata itu adalah Scott yang terlihat sangat kelelahan. Scott. Sementara itu setelah dihajar, Lepi pun disatukan kembali dengan Ep, membuat Ep yang merasa khawatir senang. Kemudian mereka pun langsung melakukan emplodan sepuasnya. Di waktu yang sama para penjaga berhasil menemukan Gavin dan langsung dibawa ke tempat penambangan. Dan di sini Gavin teringat sebelum Silas pergi, Silas memberikan sebuah peta pada Gavin. Ternyata ini cara dari Silas membantu Gavin untuk menolong istrinya itu karena Silas sangat sayang dan juga peduli kepada Gavin. Kemudian saat itu Gavin pun langsung dibawa ke dalam bersama pekerja yang lain. Pagi harinya Gavin bersama pekerja yang baru diberi arahan oleh Tamit untuk mengumpulkan batu hitam. Dan jika menolak melakukan perintahnya maka mereka akan dihukum. Sementara itu Scott mengarang cerita kepada mereka tentang dirinya dan Rebecca yang terpisah karena menyelamatkan diri dari hewan buas yang mengejar mereka. Kemudian Coleman bertanya tentang gedung tinggi yang dikatakan oleh Silas. Akan tetapi di sini Scott berbohong dengan mengatakan kalau Rebecca tidak pernah mengatakan apapun tentang gedung tersebut. Dan alasan Scott berbohong karena Rebecca meminta kepada Scott untuk merahasiakan tentang gedung tersebut. Any small detail, you tell me right away. Didn't realize how much I would miss him. He's gonna be okay. Tidak lama para datang untuk membawa Silas. Di sini Coleman menjelaskan kalau Ep beserta Lepi diculik oleh orang-orang buangan dan Silas pergi untuk menolong mereka bersama dengan Gavin yaitu Isia. Para yang mendengar Isia kembali terlihat cukup terkejut, namun hal itu tidak merubah apapun dan para ingin Silas kembali sekarang juga karena dirinya sudah membantu mereka dengan memberikan makanan. Akan tetapi Coleman meminta kepada para untuk memberikannya waktu. Namun para tidak percaya lagi pada mereka hingga akhirnya para menyuruh anak buahnya untuk mengambil kembali makanannya. Please. Please. Get the food. Stop, okay? Ah, hey, let go. Di mana hal itu pun membuat Sam dan Coleman sempat berdebat dan saling menyalahkan. Sementara yang lain mereka merasa khawatir karena sekarang tidak memiliki makanan dan para tidak akan percaya lagi kepada mereka. Namun Sam mengatakan kalau mereka bisa berburu atau menangkap ikan. Akan tetapi Lucas menyarankan untuk mengambil kembali makanan tersebut dengan cara mencurinya. Akan tetapi Sam dan Coleman tidak setuju karena hal itu akan menimbulkan perang dan banyak dari mereka juga yang menolak untuk mencuri. I'm really sorry about your mom. If you ever need anything, just ask.
Namun tanpa diduga tiba-tiba Scott mengajak Lucas pergi ke desa para untuk mencuri makanan. Akan tetapi hal itu membuat Lucas merasa curiga karena semenjak pergi dengan Rebecca, Scott terlihat aneh dan seperti menyembunyikan sesuatu dari mereka. Scott mengatakan kalau dirinya merasa kasihan dan tidak ingin melihat mereka yang ada di sini kelaparan. Mendengar itu akhirnya Lucas pun setuju dan Veronica memutuskan untuk ikut disebabkan dirinya berhutang budi kepada Lucas yang sudah menyelamatkannya. Just like that, we have a crew. Sementara itu mereka sedang menyiapkan rencana untuk melarikan diri dan Virgil sudah mengumpulkan orang-orang untuk membantu mereka agar rencananya berjalan dengan lancar. Namun ketika di luar Eve mendengar ada yang memanggil namanya dan itu tak lain adalah Gavin. Tentunya di sini Eve pun sangat merasa senang dan tidak menyangka kalau Gavin bisa ada di sini. Gavin mengatakan kalau dirinya datang ke sini bersama dengan Izzy dan juga Ella, dan Gavin sudah bertemu dengan mereka yang ada di camp. Tidak lama Levi datang dan sangat senang melihat Gavin ada di sini. Kemudian Gavin menjelaskan bahwa dirinya masuk lewat lubang yang ada di Seattle, tapi sayangnya sekarang lubang itu sudah tertutup. Namun Gavin memiliki rencana untuk melarikan diri dari sini. Kemudian Gavin pun menunjukkan peta dari Silas. Namun mereka yang tahu peta itu dari Silas tentu saja tidak percaya, mengingat apa yang sudah dilakukan Silas kepada mereka. Terlebih lagi Silas mencoba untuk membunuh Eve dan juga Josh. Alhasil mereka pun tidak akan menggunakan peta itu untuk melarikan diri dan akan tetap menggunakan rencana dari Levi. How can I help? Shift change. Let's go. Setelah semuanya siap, kemudian Virgil pun berpura-pura mengalami serangan jantung. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga, mereka pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Namun di sini salah satu penjaga berniat akan menutup pintunya. Alhasil Gavin dan Levi berusaha menahan tuasnya agar pintunya tidak tertutup. Kemudian Gavin menyuruh kepada Levi untuk pergi lebih dulu sebelum pintunya tertutup. Untungnya tak lama Gavin berhasil menyusul tepat di saat pintu itu tertutup. Namun saat mereka hendak pergi ternyata Tamit mengetahui kalau mereka akan kabur karena kalau jumlah mereka pun tidak punya pilihan lain selain menyerah. Di sini Tamit pun sangat marah dan berniat akan menghukum mereka semua. Namun dengan gagahnya Gavin mengatakan kalau mereka tidak bersalah karena dirinya yang sudah mengajak mereka untuk kabur. Dan Gavin memohon pada Tamit agar tidak menghukum mereka karena jika mereka dihukum otomatis tidak ada yang menambang batu hitam lagi. Dan sebagai gantinya Gavin pun langsung dibawa untuk dihukum. Malam harinya Lucas, Veronica, dan Scott masuk ke dalam desa lewat pintu rahasia di mana mereka pun harus sangat berhati-hati karena tempat ini selalu dijaga. Namun tiba-tiba Scott kedewet jatuh membuat dirinya merasa kesakitan, tidak bisa untuk berjalan, dan Scott pun menyuruh kepada mereka untuk pergi tanpa dirinya. Dan Scott akan bersembunyi sampai Lucas dan Veronica kembali. Namun rupanya Scott sudah berbohong kepada mereka karena ternyata dirinya bisa berjalan dengan normal. Sementara itu di sini Lucas melihat orang yang sudah membunuh ibunya. Tentu saja hal itu dirinya sangat emosi dan sangat ingin membunuh orang tersebut untuk balas dendam atas kematian ibunya. But killing this guy won't change that. Sedangkan di tambang Gavin baru menyadari kalau Tamit adalah orang tuanya. Namun Gavin merasa heran karena orang tuanya yang Gavin kenal sangat baik dan juga cinta damai tidak kejam seperti si Tamit. Akan tetapi Tamit tidak peduli sama sekali karena itu hanyalah masa lalu. You will die here. That need me. Teach him a lesson. Sementara itu Veronica mencoba untuk menenangkan Lucas yang berniat ingin balas dendam atas kematian ibunya. Karena balas dendam tidak akan merubah apapun. Tapi Lucas tidak peduli karena baginya nyawa harus dibayar dengan nyawa. Namun di sini Lucas melihat orang itu memiliki seorang anak, alhasil dirinya pun mengurungkan niatnya untuk balas dendam dan mereka pun langsung pergi sambil membawa makanan. What happened? I just want to get out of here. Di sisi lain ternyata Scott masuk ke rumah Silas untuk mencari sesuatu. Dan akhirnya Scott pun menemukan sebuah kartu yang dicarinya. Dan tentu saja Rebecca yang menyuruh Scott untuk mengambilnya. Sementara itu Gavin meminta kepada Levi untuk mengambil air minum. Namun tanpa disengaja Levi mendengar kalau batu hitam itu akan dibawa ke menara. Dan ketika Levi akan kembali masuk, dirinya pun langsung saja
Hey. Kemudian Lepi mengatakan kalau ini kesempatan bagus untuk pergi dari sini menggunakan peta dari Gavin. Tapi sialnya di sini Tamit berhasil menemukan mereka. Namun beruntungnya mereka berhasil mengalahkan Tamit dan langsung pergi sebelum para penjaga yang lain datang. Let's go! Sementara itu Sam merasa khawatir kalau para beserta anak buahnya akan menyerang mereka. Disebabkan Lucas sudah mencuri makanannya, tapi Lucas mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja karena tidak ada satupun yang melihat mereka. Dan ternyata benar saja Rebecca yang sudah menyuruh Scott untuk mengambil kartu tersebut. Sebab dengan adanya kartu ini Rebecca bisa masuk ke dalam gedung tersebut untuk menolong mereka semua, termasuk mengembalikan Riley dan juga Josh. Dan Rebecca meminta kepada Scott untuk merahasiakan tentang hal ini disebabkan belum waktunya bagi mereka semua untuk mengetahuinya. Your friends Josh and Riley back. What am I waiting for? For Gavin. Dalam perjalanan ke camp, Lepi mengatakan kalau batu hitam itu dikirim ke sebuah menara untuk dijadikan bahan bakar. Dan mungkin saja tempat itu yang dikatakan oleh Silas. Tak lama akhirnya mereka pun sudah sampai dan pun langsung berlari untuk bertemu dengan putrinya Izzy. Terlihat di sana anak dan ibu itu sangat merasa senang dan tidak menyangka kalau mereka berdua bisa bertemu kembali. Setelah berhasil menyelamatkan F, kini misi dari Gavin selanjutnya adalah mencari Rebecca karena sekarang hanya Rebecca yang mengetahui cara untuk mengembalikan anaknya. Dan saat Gavin hendak pergi, Scott mengatakan bahwa Rebecca ingin bertemu dengan Gavin dan sudah menunggunya. Di mana Rebecca ingin mengajak Gavin pergi ke gedung tersebut untuk menyelamatkan Josh dan juga Riley. Namun Scott meminta untuk tidak mengatakan tentang hal ini kepada yang lain dan juga tidak boleh mengajak siapapun. Tapi ternyata dari tadi F sudah mendengarkan pembicaraan mereka berdua dan akan ikut bersama dengan Gavin. Akan tetapi Gavin meminta F untuk tetap di sini karena di luar sana sangatlah berbahaya dan dirinya berjanji akan kembali bersama dengan Josh. Dalam perjalanan, Scott mengatakan bahwa di gedung itu terdapat portal seperti mesin waktu yang dapat mengembalikan Josh dan juga Riley. Karena ternyata Rebecca adalah salah satu ilmuwan yang sudah membuat gedung tersebut yang bernama Lazarus. Tidak lama Rebecca pun datang dan mengajak Gavin untuk kembali ke tempat penambangan. Karena batu hitam itu adalah bahan bakar untuk membuka portalnya. Jadi tanpa adanya batu itu portal tidak akan terbuka. Oleh karena itu Rebecca pun berniat akan membajaknya ketika mereka mengirim batu hitam itu. Karena hanya itu cara untuk masuk ke gedung Lazarus. Rebecca pun sudah mencoba jalan lain termasuk menggunakan kartu ini. Namun sayang kode aksesnya ditolak dan faktanya ternyata orang tua dari Gavin masih hidup. Di mana Rebecca, Silas, dan orang tua dari Gavin adalah seorang ilmuwan pendiri dari gedung Lazarus tersebut. Oleh karena itu Gavin satu-satunya harapan untuk menjalankan rencana ini agar bisa berjalan dengan lancar. Namun tidak lama para datang dan Gavin mengatakan kalau dirinya adalah Isia. Kemudian para mengatakan bahwa sebagian kelompoknya dalam perjalanan untuk menyerang mereka yang ada di camp. Tapi semua itu bukanlah perintah dari para karena para juga akan menghentikan mereka. It wasn't my decision, but I'm going to stop them. Ternyata benar saja Lucas dan juga Veronica melihat sebagian kelompok dari para yang dipimpin oleh si botak berniat akan menyerang camp. Lalu Lucas pun langsung memberitahukan tentang masalah itu kepada Sam. Mendengar itu Sam pun memutuskan untuk melawan meskipun mereka tidak memiliki senjata. Akan tetapi Eve memiliki rencana dengan memanfaatkan pakaian untuk membuat api yang besar. Namun lagi-lagi Coleman yang so ganteng berniat akan bicara baik-baik dengan para. Akan tetapi semua itu sudah terlambat karena kelompok dari para akan segera datang. Dan saat sedang mengumpulkan kayu bakar di sini Coleman melihat temannya bernama Anthony, di mana Anthony ini jatuh ke dalam lubang yang sama dan membuat kelompok baru. Namun sekarang dirinya malah terpisah karena adanya kabut sehingga Anthony pun meminta bantuan kepada Coleman untuk mencari kelompoknya. Awalnya Coleman merasa ragu untuk membantu karena saat ini kelompoknya juga dalam bahaya. Tapi pada akhirnya Coleman memutuskan akan menolong si Anthony. I need you. Tak lama si botak dan yang lainnya pun datang dan langsung saja
Dan ya, mereka ketipu hingga akhirnya terkepung. Tak lama para pun datang dan meminta kepada si botak yang bernama Joseph untuk menghentikan semua ini, karena para adalah pemimpinnya. Namun tanpa diduga tiba-tiba kawanan serigala yang lapar datang untuk mencari makanan. Melihat itu, mereka pun langsung pergi mencari tempat yang aman. Akan tetapi Rebecca terkena gigitan setelah menolong Gavin. Di sisi lain, F yang melihat Joseph terluka menyuruh kepada Izzy untuk masuk ke dalam bus. Kemudian Levi datang dan mereka berdua pun langsung membawa Joseph bersembunyi. You're gonna be okay. Akan tetapi di sini F berniat akan kembali karena khawatir kepada Izzy. Namun Levi percaya kalau Izzy akan baik-baik saja bersama Sam. Tapi ternyata Izzy juga berniat akan keluar karena merasa khawatir kepada orang tuanya. Namun sialnya kawanan serigala itu memaksa untuk masuk sehingga mereka pun dalam bahaya. Sementara itu di tempat yang berbeda, Franklin sedang memperbaiki ponsel milik Josh karena di dalam ponsel tersebut terdapat foto zaman prasejarah yang sudah Josh ambil. Dan hanya itu satu cara agar orang-orang bisa percaya pada mereka, yang mana foto ini akan mereka tunjukkan kepada kepala departemen geologi yang bernama Dr. Caroline. Dan Franklin menyuruh kepada Riley untuk pergi ke sana karena kalau dirinya yang pergi, Dr. Caroline tidak akan percaya kepadanya. Come on, we're running out of time. Setelah berhasil bertemu, Riley pun mengatakan bahwa akan ada sebuah lubang terbuka di laut dan akan menyebabkan gelombang besar yang dapat menghancurkan semua kota. Namun Caroline tidak percaya akan hal itu sehingga Riley pun langsung menunjukkan foto yang mana dirinya bisa ada di zaman prasejarah itu karena masuk ke dalam sebuah lubang dan bisa saja pergi sekarang juga ke zaman prasejarah untuk bertemu dengan keluarganya. Tapi karena percaya kepada Franklin, dirinya akan membantu untuk menyelamatkan orang-orang. I need to bring my friend too. Sementara itu keadaan pun semakin memburuk karena para serigala itu berhasil menjebol atapnya. Namun di sini Gavin tidak tinggal diam dan akan menggunakan batu hitam yang Levi ambil dari penambangan karena batu itu adalah bahan bakar yang mudah terbakar. Tidak lama Gavin berhasil masuk dan menyuruh untuk tiarap. Lalu pun langsung saja melepaskan anak panah hingga kawanan serigala itu kabur. We're safe. Are they gone? Setelah itu para pun berterima kasih kepada Gavin karena F sudah menyelamatkan si Joseph dan sekarang hubungan para bersama mereka kembali membaik. Kemudian F memberitahukan kepada Izzy kalau dirinya masih cinta kepada Gavin meskipun mereka sudah pisah ranjang. Dan F juga memiliki hubungan dengan Levi karena F merasa takut ketika Gavin memiliki sebuah penglihatan tentang masa kecilnya dan F merasa selalu sendiri. Dan di saat itulah Levi selalu ada untuknya. Honey, we're always gonna be a family. Okay. Di sisi lain, saat sedang beristirahat, Coleman mengatakan kepada Anthony bahwa seharusnya dirinya tidak meninggalkan teman-temannya di camp. Tidak lama para pun datang dan ternyata apa yang dialami barusan dengan Anthony semuanya hanyalah halusinasi akibat Mang Coleman terlalu banyak pikiran semenjak ada di sini. He was just right here. Has this happened before? A hallucination. Come on, let's get you back. The power. Kemudian Coleman pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengecewakan para lagi. Dan di sini Coleman yang sudah tidak sanggup lagi memendam perasaan pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya cinta kepada para. Ternyata semenjak awal bertemu para juga sudah jatuh cinta kepada pria ini sehingga mereka pun langsung melakukan empludan. Di tempat yang berbeda, Josh menjelaskan bahwa dirinya dan juga Riley masuk ke dalam sebuah portal untuk menyelamatkan seorang anak bernama Isaiah. Mendengar itu, Caroline pun sangat terkejut karena ternyata Caroline adalah ibunya Isaiah. You know who Isaiah is, don't you? I know this is gonna sound crazy, but you're my grandmother. Sementara di zaman prasejarah, Scott sangat panik karena keadaan Rebecca semakin parah. Tak lama Gavin pun datang dan Rebecca mengatakan kalau ibunya Gavin, yaitu Caroline, sudah pergi ke tahun 1988 untuk memperbaiki keadaan dan dirinya akan kembali. Namun sayangnya belum sempat menjelaskan apa maksudnya, Rebecca pun keburu meninggal.
malam harinya dengan perasaan sedih, Scott membuat kuburan untuk Rebecca. Sementara Gavin sendiri akan meneruskan apa yang diinginkan oleh Rebecca, yaitu pergi ke tempat penambangan untuk membajak pengiriman batu hitam demi menyelamatkan Josh dan juga Riley. And then we're gonna get our kids back. Singkat waktu, pagi pun caang, dan mereka membuat rencana untuk masuk ke dalam pertambangan untuk membajak gerobak yang membawa batu hitam untuk dikirim ke gedung Lazarus. Namun itu tidak akan mudah karena mereka harus bisa melewati para penjaga yang dipimpin oleh Tamir. Dan ketika berhasil, mereka akan pergi ke gedung Lazarus menggunakan kartu akses dari Rebecca. Meskipun sebelumnya kartu aksesnya ditolak, akan tetapi Rebecca sangat yakin kalau Gavin akan bisa masuk ke gedung Lazarus. Dan untuk berjaga-jaga, mereka yang ada di sini akan berpindah ke desa Para karena hubungan mereka sudah membaik. Dan di sini Coleman menyadari kalau hubungan Abe dan juga Gavin sedang tidak baik-baik saja. Selain itu, dirinya juga mengetahui kalau Abe memiliki hubungan dengan Levi sebagai teman yang baik. Dan Coleman menyarankan agar Abe segera menentukan pilihan supaya tidak menimbulkan kesedihan yang mendalam, khususnya untuk Izzy dan juga Josh. Allowing it to fester will only cause more pain. Setelah itu, Gavin dan Abe menyuruh Izzy untuk segera pergi ke desa Para bersama yang lainnya. Namun Izzy menolaknya dan akan ikut dengan mereka untuk menyelamatkan Josh. Akhirnya mau tidak mau, mereka pun mengizinkan Izzy untuk ikut. Let's go. I know what you're going through, so you don't have to pretend you're all right, man. Dalam perjalanan, Lucas merasa kalau Scott sudah merahasiakan sesuatu darinya. Di sisi lain, Gavin merasa kesal kepada Abe karena sudah memberitahu tentang hubungan dirinya bersama dengan Levi dalam situasi saat ini yang tidak sepantasnya Abe mengatakan hal tersebut kepada Izzy. Apalagi mereka sedang berusaha untuk menyelamatkan Josh dan juga Riley. Namun tiba-tiba saat itu mereka bertemu dengan Virgil yang berhasil kabur. Dan ketika mendengar mereka akan kembali ke tempat penambangan, Virgil pun menyarankan untuk tidak pergi ke sana karena hal itu sama saja dengan Bundira, apalagi kini Tamir akan memindahkan pertahanan ke tempat yang lain. Di zaman yang berbeda, Caroline masih tidak percaya kalau Josh adalah cucunya. Namun Riley merasa heran bagaimana bisa Caroline ada di tahun 1988 sedangkan Gavin lahir di zaman prasejarah. Akan tetapi ternyata Gavin tidak dilahirkan di zaman prasejarah melainkan dari masa depan. Dan Caroline sengaja pergi ke zaman prasejarah karena dirinya adalah seorang ilmuwan dan tujuannya untuk menyelamatkan agar bumi tidak hancur akibat adanya lubang misterius yang terus datang. Namun bukannya menghentikan masalah tersebut, Caroline bersama dengan timnya malah membuat lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Dan itulah alasannya kenapa Caroline bisa ada di tahun 1988, yakni untuk memperbaiki kesalahannya. Dan salah satu kesalahannya yaitu munculnya lubang raksasa yang menimbulkan gelombang pasang di dekat pantai. Itu artinya apa yang dikatakan oleh Franklin ternyata memang benar, dan di sini Caroline berniat akan pergi mencari Isaiah. Namun Josh melarangnya karena jika Isaiah bersama Caroline, otomatis Josh akan menghilang. Karena Isaiah akan tumbuh menjadi Gavin Harris bersama orang tua angkatnya, bukan bersama dengan Caroline. Hingga akhirnya Caroline membatalkan hal tersebut. Kemudian mereka pun langsung pergi untuk mengevakuasi semua orang karena gelombang pasang akan terjadi dalam 72 jam lagi. Brutal heat if you survive getting there. Good question. Sementara itu mereka melihat para tahanan akan dipindahkan ke tempat penambangan baru, sehingga mereka pun terbagi menjadi dua kelompok, di mana Gavin, Abe, Izzy, dan Sam bertugas untuk merampas gerobaknya. Sementara Levi, Lucas, dan juga Scott bertugas untuk menyelamatkan para tahanan. Kemudian Levi menyuruh kepada Virgil untuk pergi ke desa Para. Namun sialnya mereka malah masuk ke dalam jebakan, dan ternyata mereka bukanlah yang pertama masuk ke dalam sana karena terdapat banyak yang sudah menjadi tengkorak. Namun tiba-tiba Izzy merasakan ada sesuatu di punggungnya, dan ternyata itu adalah seekor laba-laba atau tarantula yang sangat beracun. Dan sialnya tarantula itu bukan hanya satu melainkan banyak, membuat mereka sangat panik. Tapi untung saja Gavin berhasil menemukan jalan keluar dan mereka pun langsung pergi. Namun lagi-lagi ternyata jalannya sudah ditutup. Kemudian Sam pun langsung pergi mencari jalan yang lain sesuai petunjuk dari peta yang dibawa oleh Gavin karena waktu mereka tidak banyak.
Sementara itu Levi, Lucas dan juga Scott mengikuti para tahanan. Namun mereka bertiga tidak bisa melakukan apapun karena kalah jumlah. Sehingga Levi pun pergi ke desa para untuk meminta bantuan. Sedangkan Lucas dan juga Scott akan terus mengawasi para tahanan. You're fine. Everything's fine. Sedangkan di desa hubungan Para dan juga Coleman semakin harmonis, dan di sini Coleman pun bertanya sudah berapa lama Para menjanda dan tidak merasakan emplu, dan Para mengatakan sudah bertahun-tahun semenjak suaminya meninggal. Sementara itu Lucas menyadari kalau mereka akan dibawa menggunakan sebuah rakit. Itu artinya mereka akan kehilangan pertahanan dan tidak bisa mengejarnya, sehingga Lucas pun berniat akan menghentikan mereka sekarang juga sebelum terlambat. Namun Scott yang takut mencegah Lucas dan menyarankan untuk menunggu Levi datang. Tapi Lucas tidak peduli karena waktu mereka tidak banyak. Ternyata ketika Scott masih kecil dirinya kehilangan kakaknya yang selalu menjaganya. Dan setelah kakaknya meninggal, Scott mengalami gangguan kecemasan sehingga dirinya selalu merasa takut. Mendengar hal itu Lucas mengatakan kalau Scott bisa melakukan apapun asalkan dengan penuh keyakinan, karena sekarang para tahanan sedang membutuhkan bantuan mereka berdua. Di sisi lain Sam sudah kembali dan berhasil menemukan jalan keluar. Dan setelah berhasil melumpuhkan penjaga, mereka pun akan menyamar menggunakan baju dari penjaga tersebut agar bisa membajak gerobaknya dengan mudah dan pergi dengan aman. Namun tiba-tiba saja ada yang datang dengan cepat. Gavin pun menyuruh kepada F untuk diam. Sementara di zaman yang berbeda, ternyata Caroline pergi ke tempat perlindungan anak untuk bertemu dengan Isya dan mungkin saja akan mengadopsinya. Tidak lama mereka berdua pun datang dan melihat ada yang menemui Caroline. Di sini Josh pun menyadari kalau mereka akan menjadi orang tua angkat dari Isya, sehingga Josh pun membiarkannya. Dan ternyata orang tua angkatnya adalah teman Caroline sendiri, karena Caroline percaya kalau temannya akan menjaga Isya dengan baik. Dan disinilah Isya merasa pernah bertemu dengan Caroline, namun dirinya tidak bisa mengingat apapun setelah sebelumnya masuk ke dalam portal. Ditambah lagi Caroline datang dari masa depan. Di sini Isya bertanya kenapa Caroline tidak mengadopsinya saja. Dengan perasaan yang sangat sedih, Caroline mengatakan bahwa Isya ditakdirkan untuk pergi bersama dengan temannya, dan suatu saat nanti Isya akan mengetahui semuanya. Goodbye. Setelah itu Josh merasa heran bagaimana bisa Caroline mengetahui kalau mereka akan menjadi orang tua angkat Isya. Caroline menjawab bahwa dirinya sudah mengetahui semuanya karena dirinya datang dari masa depan. Dan sekarang tugas mereka selanjutnya adalah mengevakuasi semua orang. Sementara itu dengan gagah beraninya Lucas menantang para penjaga tersebut. Kemudian Scott pun langsung mengambil api lalu membakar rakitnya. Tentu saja hal itu membuat para penjaga berbalik arah untuk mengejar Scott. Membuat Scott yang ketakutan pun langsung berlari seedan-edannya, dan saking takutnya Scott sampai beol di celana. Tapi untungnya para datang di waktu yang tepat membuat mereka merasa senang. Oh man. Kemudian para menyuruh untuk melepaskan para tahanan. Sementara itu Gavin, Izzy, Eve, dan Sam berhasil keluar dengan menyamar, dan mereka pun langsung pergi membawa gerobaknya. Namun di sini mereka sempat merasa panik karena Tamit memeriksa gerobaknya. Tapi untung saja penyamaran mereka tidak terbongkar dan Tamit mengizinkan mereka untuk pergi. Namun tidak lama setelah itu salah satu dari mereka mengatakan kalau ada penjaga yang terikat. Mendengar itu Tamit pun langsung mengejar mereka, membuat mereka menjadi panik. Namun Gavin menyuruh untuk tetap jalan. Dan di sini mereka hanya menemukan gerobaknya saja. Kemudian mereka pun mencoba untuk melawan meskipun tidak seimbang demi mempertahankan gerobaknya. Beruntungnya saat terdesak, Levi datang menyelamatkan Eve. Kemudian saat itu para pun mengejar Tamit yang kabur. Tapi ketika para sudah siap untuk memanah Tamit, dirinya langsung terdiam dan tidak jadi melakukannya. Karena Tamit itu adalah suaminya yang ternyata masih hidup. Who is he? My husband.
Kemudian para menjelaskan kalau Tamit itu adalah mantan suaminya, namun Tamit malah melakukan pemberontakan terhadap desa, sehingga para pun mengusir Tamit beserta pengikutnya dari desa, kemudian menyebut mereka dengan orang buangan. Dan sekarang mereka pun harus waspada karena bisa saja Tamit akan datang untuk balas dendam. Tapi sekarang yang paling penting, mereka pun harus pergi ke gedung Lazarus sebelum terlambat. Sementara Coleman dan para akan kembali ke desa. Dalam perjalanan, Gavin mengatakan bahwa dirinya akan melakukan apapun asalkan F bisa bersamanya lagi, karena ini semua demi Izzy dan juga Josh. Tidak terasa akhirnya mereka pun sampai di gedung Lazarus yang sangat megah. Look. Okay, here we go. Namun tentu saja mereka tidak mudah masuk karena harus melewati pos keamanan lebih dulu. Lalu si penjaga pun menyuruh Gavin untuk turun dan melepaskan maskernya. Namun penjaga ini tidak kenal kepada Gavin. Tapi dengan santainya Gavin mengatakan bahwa dirinya adalah orang baru dan hari ini adalah pengiriman pertamanya. Sementara Levi, Lucas, dan Scott mengawasi dari kejauhan dan untung saja penjaga ini percaya dan menyuruh untuk masuk. Namun dari dalam gedung tiba-tiba wanita bernama Kiara dan bosnya melihat keberadaan Silas. Sehingga bosnya berubah pikiran dan menyuruh penjaga untuk menangkap mereka. Melihat itu Silas pun mencoba untuk menyelamatkan mereka meskipun pada akhirnya harus kabur. Kemudian mereka bertiga yang dari tadi bersembunyi pun mencoba melawan. Namun Lucas malah tersetrum dengan senjata tersebut, sehingga mereka pun terpaksa harus meninggalkan Gavin yang berhasil tertangkap. Sementara di zaman yang berbeda, Caroline membawa mereka ke tempat kerjanya. Dan di tempat inilah Caroline melakukan eksperimen tentang perjalanan waktu, dan Caroline akan menggunakan virus untuk mematikan program Lazarus. Karena gelombang pasang itu diciptakan dari gedung Lazarus, dan selama portalnya masih terbuka maka lubang yang lain akan terus terjadi secara acak. Tapi ternyata ada orang yang berniat untuk menangkap Caroline karena melakukan perbaikan. Lalu tiba-tiba saja saat itu listriknya mati dan Caroline menyuruh mereka untuk mengganti sikringnya. Sementara di zaman prasejarah mereka akan kembali untuk menolong Gavin dengan meminta bantuan kepada Silas, karena Silas salah satu ilmuwan yang sudah merancang gedung tersebut. Di tempat lain mereka berdua yang juga berhasil kabur. Di sini Lucas merasa sangat kesakitan pada tangannya dan Scott pun sangat terkejut ketika melihat lukanya karena luka bakar ini yang sudah membunuh Eddie. Mungkin saja Lucas juga akan bernasib sama disebabkan luka ini akan terus menyebar, sehingga Scott pun langsung membawa Lucas untuk kembali ke camp. You can barely move right now, okay? Setelah mengikuti jejaknya, akhirnya mereka berhasil menemukan Silas dan meminta untuk menyelamatkan Gavin. Apalagi di gedung tersebut terdapat portal yang bisa mengembalikan Riley dan juga Josh. Silas mengatakan kalau selama ini dirinya sudah berusaha untuk membantu demi Gavin. Namun mereka tidak ada yang percaya, dan kali ini juga dirinya akan menyelamatkan Gavin sendirian dan menyuruh mereka untuk kembali ke camp. Akan tetapi mereka menolaknya, sehingga Silas pun terpaksa mengizinkan mereka untuk ikut meskipun sangat berbahaya karena sekali masuk ke dalam sana akan sangat sulit untuk kembali. Di sisi lain Lucas dan Scott sudah sampai di camp dan terlihat lukanya semakin parah. Any first aid stuff we have would be great too. Please grab whatever you can. Sementara itu Gavin berada di sebuah ruangan dengan kedua tangannya diborgol. Ternyata orang ini kenal kepada Gavin dan bertanya kenapa Gavin bisa ada di sini. Namun Gavin hanya diam saja dan orang ini dengan baik hatinya membuka borgolnya. Kemudian pria ini mengatakan bahwa dirinya adalah pemimpin dari program gedung Lazarus, dan ternyata orang ini adalah ayahnya Gavin yang bernama James, dan tentu saja hal itu membuat Gavin sangat terkejut. I am your father. Kemudian Gavin pun bertanya kenapa selama ini dirinya bisa bersama dengan kakeknya dan kenapa ayahnya tidak mencarinya di luar sana. James pun menjelaskan kalau pada saat itu dirinya tidak tahu Gavin ada di mana. Andaikan saja tahu maka James akan melakukan apapun untuk membawa Gavin kembali. Ternyata alasan dari James membuat semua ini hanya untuk Gavin agar masa depan dari Gavin lebih baik lagi. Karena sekarang bumi sudah hancur sehingga mengakibatkan kelaparan, kepunahan, dan juga kehilangan sumber dayanya. Dan faktanya ternyata memang benar ayah Gavin datang dari masa depan pada tahun 2076. Where are we from? Los Angeles.
in the year 2076. Dan di tahun itu James berhasil menciptakan program Lazarus dengan tujuan untuk menghapus kerusakan yang dilakukan oleh manusia. Karena di masa depan sumber daya alam sudah habis, sementara di zaman prasejarah semua yang dibutuhkan ada di sini. Dan itulah alasannya kenapa James pergi ke zaman prasejarah. Bukan hanya itu saja, James juga meneliti semua tanaman serta makhluk hidup yang ada di sini. Dan semua yang James teliti akan dikirim ke tahun 2076 agar bumi tidak mengalami kehancuran, dan James sangat yakin bisa melakukannya. Lalu Gavin pun bertanya tentang anggota tim dari James yang sudah membuat tempat ini, yaitu Rebecca, Silas, dan juga ibunya. Dan kenapa sekarang ibunya bisa ada di tahun 1988? James mengatakan ketika tempat ini selesai dibuat, timnya terpecah belah dan dirinya merasa menyesal karena sudah kehilangan mereka. Kemudian James pun bertanya kenapa Gavin bisa ada di sini. Gavin menjawab untuk menyatukan kembali keluarganya, dan ternyata James pun berniat akan membantu Gavin. Nothing would make me happier than to help you. Di sisi lain mereka sudah sampai di jalan rahasia untuk masuk ke gedung Lazarus. Namun mereka ada di wilayah burung tersebut sehingga E pun pergi untuk mengalihkannya. Dan setelah mereka berhasil masuk, E pun langsung berlari tipe paretot menyusul mereka. Come on! Over here! Sementara di zaman yang berbeda mereka pun berhasil menghidupkan kembali listriknya. Namun Caroline menyuruh mereka tetap di sana untuk berjaga-jaga seandainya listriknya kembali mati. Karena Caroline membutuhkan waktu 30 menit untuk memecahkan kode virusnya. Dan untuk mengisi waktu, mereka pun bermain hoki. Namun tidak lama tiba-tiba ada yang datang ke tempat Caroline, membuat Caroline sangat panik dan menyuruh pada mereka untuk mematikan listriknya sekarang juga. Sementara itu James membawa Gavin untuk melihat portalnya, membuat Gavin sangat senang dan berniat akan masuk ke dalam portal untuk menolong anaknya. Karena Rebecca mengatakan kalau portal ini mengarah pada tahun 1988. Namun James melarangnya bahwa Rebecca berbohong karena portal ini malah akan membawa Gavin ke tahun 2076. Portal goes to 2076, the year we're from. Di sisi lain, Scott mengikat tangan Lucas agar lukanya tidak menyebar. Setelah Scott pergi, tidak lama Veronica datang. Namun di sini tiba-tiba saja Veronica sangat terkejut karena ternyata lukanya tetap menyebar meskipun Scott sudah mengikatnya. Hingga Lucas yang panik pun langsung pingsan. Lucas! Sementara itu mereka menemukan Caroline tidak ada dan rumahnya berantakan. Sepertinya Caroline sudah ditangkap dan mungkin saja mereka juga membawa virusnya. Akan tetapi Josh baru ingat sebelum ditangkap Caroline mengatakan sesuatu tentang makanan. Namun belum dipastikan apakah benda itu virusnya atau kodenya. Untuk mengetahuinya, Riley pun akan menemui ayahnya yang ada di zaman sekarang ketika masih remaja. Karena Riley ingat bahwa Caroline pernah mengatakan ada sebuah portal di gedung tersebut yang mengarah pada tahun 1988. Dan jika Riley mengatakan hal itu pada ayahnya di zaman sekarang, maka ayahnya dapat mengingatnya sampai menjadi dewasa. Tapi di sini Sam remaja mengira kalau Riley akan mengajaknya berkencan, dan itu wajar saja karena Sam tidak mengetahui kalau Riley adalah anaknya di masa depan. Kemudian Riley pun menuliskan pesan di kertas dan menyuruh kepada Sam untuk mengingatnya. Selain itu Riley juga meminta dalam waktu 3 hari Sam jangan ada di kota Santa Monica. Meskipun awalnya Sam terlihat bingung, namun Riley berhasil membuatnya yakin. I promise. Sementara itu saat mereka sampai di gedung Lazarus, tiba-tiba di sini saya mendapatkan ingatan baru di mana pada tahun 1988 Riley menemuinya dan memberikan sebuah pesan bahwa Riley dan Josh akan menunggu mereka di jalan dermaga Santa Monica. Namun sialnya ketika akan pergi para penjaga datang dan mengepung mereka. Di sisi lain Gavin pun merasa ragu kepada James yang berniat akan membantunya. I want to help, But I don't think that I can trust you. Kemudian James memberikan foto Caroline pada Gavin dan mengatakan kalau wanita itu adalah ibunya Gavin. Tidak lama Kira datang untuk melaporkan tentang mereka, lalu Gavin dan James pun langsung pergi. Tentu saja hal itu membuat Izzy merasa sangat senang karena Gavin baik-baik saja. Di sini Gavin mengatakan kalau Rebecca sudah berbohong karena ternyata portal itu tidak mengarah ke tahun 1988. Namun saya mengatakan kalau Riley sudah bertemu dengannya di tahun 1988 dan mengatakan kalau
wanita yang bernama Caroline memakai portal itu untuk pergi ke tahun 1988. Dan ternyata James sudah berbohong karena dirinya tidak ingin kehilangan Gavin lagi. Namun akhirnya James pun setuju untuk membawa mereka ke tahun 1988. Setelah semuanya selesai, satu persatu dari mereka pun mulai masuk ke dalam portal tersebut. Let's go get Josh. Sementara Riley dan Josh sudah menunggu kedatangan orang tua mereka dan mereka sangat berharap kalau orang tuanya bisa berhasil. Dan tidak lama akhirnya mereka pun sudah datang. Tentu saja hal itu membuat mereka semua sangat senang. You came. Thanks to you. Namun tiba-tiba gempa pun mulai datang. Itu tandanya lubang tersebut akan segera datang. Bukan hanya satu, melainkan akan ada banyak lubang yang tercipta. Tapi mereka bisa menghentikannya sebelum semuanya benar-benar terjadi. Kini hubungan Gavin dan Abe terlihat mulai membaik dan mereka sedang mengenang masa-masa indah ketika masih bersama. Namun jelas saja Levi terlihat tidak suka melihat Gavin dan Abe kembali bersama. Tapi sekarang ada hal yang lebih penting bagi mereka karena 40 jam lagi gelombang pasang akan datang untuk menghancurkan tempat ini. Dan mereka harus menghentikannya sebelum hal itu terjadi. Namun mereka harus menemukan ibunya Gavin terlebih dahulu karena hanya Caroline yang bisa menghentikan semuanya. Dan untung saja ternyata alat yang Josh temukan adalah penerima radio sehingga mereka pun dapat menemukan lokasi dari Caroline. Kemudian Gavin, Levi, dan Sam pun langsung masuk ke dalam menyelamatkan Caroline. Dan di sini Caroline sangat terkejut sekaligus senang ketika mengetahui kalau pria brewok yang ada di hadapannya ini adalah putranya. Namun saat hendak keluar sialnya Levi tertembak dan mereka pun langsung membawanya ke tempat Josh berada. Kemudian Sam yang merupakan seorang dokter pun berusaha untuk menolong Levi. Akan tetapi Caroline akan kembali ke rumahnya untuk melanjutkan membuat virusnya karena hanya dengan virus itu gelombang pasang bisa dihentikan sehingga mereka pun langsung pergi. Sedangkan Sam dan Riley akan merawat Levi. Awalnya di sini Abe akan tetap menunggu Levi, namun untung saja Levi yang mengerti menyuruh Abe untuk pergi bersama Gavin. Go. I'll watch out back. Call out if you need me. Okay. Ketika sampai di rumah, Caroline pun langsung melanjutkan untuk membuat virusnya. Sementara itu Sam dan Riley berhasil menolong Levi dan di sini Sam mengetahui hubungan Levi dan Abe. Oleh karena itu Sam meminta agar Levi membiarkan Abe kembali bersama dengan Gavin meskipun hal itu tidak akan mudah. You need to figure some things out. Di sisi lain ternyata Caroline sudah menyembunyikan virusnya dan kembali melanjutkan untuk membuatnya. Karena Caroline sudah bertahun-tahun ada di sini hanya untuk membuat virus ini dan sekarang sudah hampir selesai. Di sini Gavin ingin tahu lebih banyak tentang ayahnya, namun ibunya mengatakan kalau James bukanlah orang baik karena sudah mengirim orang-orang untuk menghentikan Caroline membuat virusnya. Namun Caroline sendiri tidak akan menyerah, dirinya akan pergi ke gedung Lazarus untuk memasukkan virusnya. Tapi masalahnya jika Caroline melakukan hal itu, maka semua lubang akan tertutup dan Gavin pun hanya memiliki dua pilihan. Apakah akan tinggal di tahun 1988 atau tinggal di zaman prasejarah untuk selamanya? Your family can't go home. Sementara itu di zaman prasejarah, Farah dan Coleman berhasil menangkap Tamit dan membawanya ke desa. Namun tiba-tiba saja Scott dan Veronica datang sambil membawa Lucas yang keadaannya sudah sekarat karena lukanya terus menyebar. Di sini Veronica dan Scott memohon kepada Farah untuk menolong Lucas, namun Farah meminta maaf karena dirinya tidak tahu apa obatnya. Tapi ternyata Tamit mengetahui obat untuk menyembuhkan Lucas, namun dirinya meminta untuk duel 1 lawan 1 melawan Coleman. Dan jika Coleman menang maka Tamit akan memberikan obatnya, namun jika Coleman kalah, maka Farah harus melepaskannya dan Tamit pun tidak akan memberikan obatnya. Mengetahui kalau Lucas akan mati dalam hitungan jam, Coleman pun menerima tantangan itu demi mendapatkan obat untuk Lucas. No. I accept. Di sini Lucas pun sudah putus asa untuk hidup, namun Scott terus memberikan semangat karena Coleman akan berjuang untuk mendapatkan obatnya dari Tamit meskipun sangat kecil bagi Coleman untuk menang. Kemudian Scott pun langsung pergi untuk melakukan sesuatu. Lalu Lucas mengatakan pada Veronica kalau dirinya pantas mendapatkan semua ini karena sudah melakukan banyak kesalahan dalam hidupnya. Kemudian Lucas pun mulai merasakan tubuhnya tidak dapat digerakkan. Like Tommy said. We're good.
Sedangkan di luar, Coleman membujuk para agar mengizinkan untuk duel dengan Tamit karena hanya ini cara untuk menolong Lucas. Namun para melarangnya karena Coleman tidak akan menang disebabkan Tamit adalah seorang prajurit yang terlatih. Selain itu, Tamit juga pasti akan menghajar Coleman habis-habisan karena merasa cemburu melihat Coleman dekat dengan para apalagi sudah empludan. Namun ternyata Coleman punya rencana untuk mengalahkan Tamit karena Coleman juga tahu kalau Tamit bukanlah lawan yang seimbang baginya. Mendengar itu, mau tidak mau para pun akhirnya mengizinkan pria pujaannya ini untuk bertarung. There are other ways to win a fight. Sementara itu, Gavin mengatakan pada mereka kalau ibunya akan pergi ke gedung Lazarus untuk menghentikan semuanya dan menutup semua lubang portalnya. Dan sekarang mereka hanya memiliki dua pilihan, apakah akan tetap tinggal di sini atau kembali ke zaman prasejarah untuk membantu Caroline dan menetap di sana selamanya. Ternyata mereka sepakat akan tinggal di tahun 1988 dan mereka pun bisa memulai kehidupan baru bersama-sama. Akan tetapi Izzy merasa takut kalau ibunya masih cinta kepada Levi dan Izzy berharap kalau ibunya mau kembali bersama ayahnya lagi, bukan karena Izzy dan juga Josh, melainkan karena cinta alias love Thea. I saw you back there at the trailer with Levi. Mom, you didn't want to leave. You guys splitting up the first time would be having to live through that again. Sedangkan di zaman prasejarah, Veronica sangat yakin kalau Lucas akan baik-baik saja dan kembali seperti dulu lagi. Akhirnya duel yang paling mengedankan sekali antara Coleman dan Tamit pun segera dimulai. Karena tidak seimbang jelas saja di sini, Coleman pun dihajar habis-habisan oleh Tamit. Namun dengan sedikit kepandaiannya, akhirnya Coleman pun bisa mengalahkan Tamit, membuat para dan squad sangat merasa lega. Sementara itu, Riley mengatakan pada ayahnya kalau Caroline sudah selesai membuat virusnya. Namun ternyata Sam bernyatakan kembali ke zaman prasejarah untuk menemukan jalan pulang ke zaman modern. Karena Caroline bukanlah satu-satunya ilmuwan yang mengetahui tentang hal ini, yang mana pasti ada cara lain untuk bisa kembali ke zaman modern, dan Sam sangat yakin akan hal itu. Di sisi lain, Levi berusaha meyakinkan Eve bahwa mereka bisa hidup bersama di sini. Namun ketika Eve hendak menjawab, tiba-tiba Sam datang sambil mengatakan kalau mereka sudah ada di sini, dan tanpa banyak bacot mereka pun langsung pergi, dan untung saja virusnya sudah selesai. Kemudian mereka pun langsung pergi ke lubang tersebut untuk mengantarkan Caroline. Namun masalahnya Caroline tidak bisa memasukkan virusnya ke dalam program gedung Lazarus karena membutuhkan kunci pengaman sidik jari berupa kunci genetik, dan ternyata kunci itu hanya bisa dibuka oleh James dan juga Gavin. Itu artinya mau tidak mau Gavin harus kembali ke zaman prasejarah untuk memasukkan virusnya, karena jika tidak maka gelombang pasang akan datang menghancurkan kota ini dan hal itu akan merubah masa depan. Namun ternyata anak buah dari James sudah menjaga tempat ini. Tapi untung saja Gavin memiliki rencana untuk mengalahkan mereka, yang mana ketika Caroline menghampiri mereka, Levi dan Gavin pun langsung beraksi dan berhasil mengalahkan mereka. Sedangkan di zaman prasejarah akhirnya Lucas berhasil mendapatkan obatnya. Tentunya hal itu membuat mereka sangat senang, apalagi obat itu bekerja dengan baik dan luka bakarnya mulai menghilang. Yang mana itu semua tak lain berkat Coleman yang berhasil mengalahkan Tamit. Kemudian saat itu Scott pun pergi menemui Tamit, dan ternyata sebelum Coleman bertarung, Scott sudah membuat perjanjian dengan Tamit untuk mengalah pada pertarungan. Dan sebagai imbalannya Scott akan melepaskan Tamit. Tapi ternyata Scott tidak akan melepaskan Tamit karena Scott tahu kalau Tamit bertarung dengan serius dan Coleman menang itu karena kepandaiannya. Akan tetapi Tamit mengatakan kalau obat itu belum sempurna karena ada satu bahan yang tertinggal, dan Lucas membaik itu hanya sementara tapi dirinya akan tetap mati. Mendengar itu akhirnya Scott pun terpaksa melepaskan Tamit dan meminta untuk memberikan obatnya. Namun ternyata itu adalah sebuah kesalahan karena Tamit akan kembali untuk menghancurkan semuanya.
Sementara itu, Caroline memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk menghentikan gelombang pasangnya. Namun sebelum pergi, Gavin mengatakan pada keluarganya bahwa portal itu membutuhkan kunci untuk membukanya menggunakan sidik jari, dan hanya dirinya beserta ayahnya yang bisa membukanya. Jadi mau tidak mau dirinya harus kembali ke zaman prasejarah untuk menghentikan semuanya. Mendengar itu, mereka yang tidak ingin kehilangan Gavin lagi pun memutuskan akan ikut bersama dengan Gavin. Ternyata Riley juga berubah pikiran dan memutuskan akan ikut bersama dengan ayahnya ke zaman prasejarah. Kemudian E pun menghampiri Levi untuk memberikan salam perpisahan karena Levi memutuskan akan tetap tinggal di sini. Sebab dari awal tujuan dari Levi hanya untuk menyelamatkan F dan juga Josh. Namun sekarang semuanya sudah berubah karena F sudah kembali lagi bersama dengan Gavin, sehingga tidak ada alasan bagi Levi untuk kembali. Hey. Sementara Lucas terlihat sudah mulai membaik dan hubungannya dengan Veronica semakin dekat. Kemudian mereka pun langsung masuk ke dalam lubang itu. Namun tiba-tiba saja tanpa diduga Gavin kembali melihat sebuah kilasan tentang F. Hal itu pun membuat Gavin merasa aneh karena seharusnya kilasan itu sudah tidak ada. Akan tetapi Gavin tidak mengatakan tentang hal itu pada mereka dan mereka pun langsung terjun bebas ke dalam lubang itu. Bersambung, cinta memang gila. Kayak sinetron zaman dulu. Ajik. Bagaimana lanjutan ceritanya? Karena setelah nanti Caroline memasukkan virusnya ke dalam program gedung Lazarus, otomatis semua portal tertutup dan mereka akan selamanya terjebak di zaman prasejarah. Lalu apa yang mereka lakukan di sana? Apakah mereka akan membuat sebuah desa dan memulai hidup baru seperti para yang merupakan warga pribumi atau apa? Tunggu saja lanjutannya. Saya engap sekali mengeditnya. Kalau view-nya jelek ya saya tidak akan meneruskannya karena saya butuh rokok dan juga kopi makan. Alah. Oke, akhirnya sajalah. Saya Boy pamit dari ruang dengar Anda. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.